Intinya adalah keberadaan Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua adalah kehidupan sesudah mati, di mana manusia akan memasuki alam keabadian. Bagi yang beruntung karena taatnya akan mendapatkan surga, kebahagiaan yang abadi. Namun sebaliknya, mereka yang mengingkari, maka dia akan mendapat kesengsaraan abadi di dalam neraka. Itu adalah pemahaman nalar kita dan keyakinan di dalam hati. Selanjutnya, iman yang benar akan muncul dalam sikap dan perilaku. Dalam Al-Quran, Allah menerangkan dengan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Salah satu ciri perilaku dan sikap orang-orang beriman adalah apabila nama Allah disebut hatinya bergetar. Sebuah keyakinan yang pasti memang akan menimbulkan sikap. Ketika asma Allah disebut, dengan pengetahuan yang benar dia tahu bahwa kita berada dalam pengawasan dan perlindungan Zat yang Maha Tahu, yang memiliki anugerah berupa surga, kebahagiaan yang abadi. Maka getar harapanlah yang muncul. Dan sebaliknya, pengetahuan kita menyebutkan bahwa Allah adalah Zat yang memiliki siksa yang berat berupa neraka dengan segala kedahsyatannya. Maka getar yang muncul adalah getar ketakutan, agar kita berusaha menghindar dari hal-hal yang menyebabkan neraka. Kemudian poin kedua adalah perintah Allah, kutiba alaikumus syiyam, ditetapkan untuk kalian semua wahai orang-orang yang beriman berpuasa. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala secara syar'i disebut sebagai kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan keuntungan berupa pahala dari Allah, dan bila ditinggalkan maka dosa dari Allah yang menanggung. Ini pengertian yang didapat dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala melalui agama. Kalau urusan-urusan yang tertangkap oleh panca indera, agama tidak perlu mengatur dengan hukum, tapi nalar yang akan menemukannya sendiri. Misalnya adalah ketika manusia hidup membutuhkan makan, maka kita akan membuat kesimpulan bahwa hukum makan untuk kehidupan adalah wajib, karena kita dapat menganalisanya. Tapi ketika berkaitan dengan akhirat, dengan al-ghaib, maka ketentuan Allah lah yang menuntun kita untuk memahaminya. Dan sebenarnya kewajiban adalah tata cara untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Kebutuhan kita adalah surga. Tata caranya satu di antaranya adalah menjalankan puasa. Maka kebutuhan adalah sesuatu yang niscaya harus kita penuhi. Dan kebutuhan bukanlah beban. Maka bagi orang yang sudah memahami bahwa kewajiban adalah kebutuhan, pelaksanaannya akan dilaksanakan dengan sepenuh semangat, kesenangan, dan kepuasan apabila telah mampu menunaikan. Maka mari kita hindari sikap menganggap kewajiban adalah beban, sehingga ketika usai menunaikan merasa sudah terlepas dari sebuah beban. Yang seyogianya adalah kebahagiaanlah yang muncul karena telah selesai menunaikan sesuatu yang dibutuhkan. Kemudian yang terakhir dalam ayat tersebut, Allah menyampaikan tuntunan berpuasa ini tujuannya adalah
la'allakum tattaqun, agar kalian semua wahai orang-orang beriman bertakwa. Secara lafzi takwa dimaknai menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Namun hakikat takwa adalah keterpaduan pikiran dan perasaan. Ketika pikiran memahami apa yang seharusnya dijalankan, maka perasaan kita tumbuh untuk berusaha terus menunaikan apa yang harus ditunaikan. Ketika pikiran kita memahami sesuatu yang harus ditinggalkan, maka perasaan kita berusaha terus untuk berusaha menjauhinya. Maka ketika pikiran menumbuhkan pemahaman dan perasaan menumbuhkan cinta dan benci, ketika pikiran kita memahami kebaikan, maka kecintaan dan kesenanganlah yang muncul. Dan ketika pikiran kita memahami satu kejelekan, maka kebencian dan kesusahanlah yang muncul. Sehingga tanpa berpikir terlalu panjang, setiap kebaikan akan dijalani dan setiap kejelekan akan dijauhi. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan hikmah puasa. Setelah kita menunaikan kewajiban secara fisik, mental kita dituntun oleh Allah untuk menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Allah menyebutkan golongan al-muttaqin, golongan yang disiapi surga yang luasnya melebihi luasnya langit dan bumi. Dan juga Rasulullah menyebutkan bahwa puasa di samping bimbingan dan proses pembentukan kepribadian dan peningkatan ketakwaan, kesehatan fisik jasmani pun juga akan terwujud dengan puasa. Rasulullah menyebutkan sumu tasihku, berpuasalah kalian, maka niscaya kalian akan sehat. Mudah-mudahan Allah mengaruniakan kesempatan kita sampai akhir Ramadan masih bisa menikmati indahnya bercengkrama dengan berbagai macam ibadah, dan selanjutnya segala dosa kita mendapat ampunan darinya. Dan saat kita dipanggil kapanpun, yang tidak seorang pun di antara kita yang tahu, mudah-mudahan akhir perjalanan kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwal barrul ghafur. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma